Halo pejuang ASN, selamat datang kembali di channel Siap Jadi ASN. Pasti udah pada nggak sabar nih nunggu tanggal pendaftaran pembukaan CPNS 2023, bener nggak? Yuk curi persiapannya dengan latihan soal SKDTWK terbaru yang super hot bareng kami Siap Jadi ASN. Yuk langsung aja kita mulai. Soal yang pertama, cermati paragraf berikut. Liburan ke Pantai Samudra Indah memberikan kesan yang sangat mendalam karena merupakan tempat wisata yang amat sangat menarik. Pengunjung dimanjakan dengan pemandangan pasir putih yang sangat bersih dan luas. Pertanyaannya, paragraf di atas mengandung kalimat yang tidak efektif karena jadi di sini kita harus cari dulu mana kalimat yang tidak efektif. Dan alasannya kenapa kalimat tersebut tidak efektif. Kita lihat pada pilihan jawaban yang A, terdapat kesinoniman dalam satu kalimat. Nah, ini merupakan salah satu syarat kalimat efektif, yakni kehematan kata. Di dalam kalimat efektif itu harus hemat kata, jadi tidak boleh ada kesinoniman dalam satu kalimat. Pilihan yang B, pilihan kata menimbulkan makna ganda. Nah, ini ada juga dalam syarat kalimat efektif, yakni pada kecermatan penalaran. Jadi di dalam kalimat efektif itu tidak boleh terdapat makna yang lebih dari satu atau makna yang ganda. Pilihan yang C, kalimat yang digunakan tidak logis atau masuk akal. Ini juga ada pada syarat kalimat efektif, yakni kelogisan. Kelogisan artinya adalah masuk akal dan kalimatnya itu tidak ambigu. Pilihan yang D, menggunakan kata depan sebelum subjek. Nah, ini ada pada syarat kalimat efektif, yakni kesepadanan struktur. Jadi, pada kalimat efektif, subjeknya itu harus jelas. Tidak boleh ada kata depan. Misalnya kata depan di, dari, ke, untuk, atau bagi. Pilihan yang E, bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tidak paralel. Nah, jadi ini juga termasuk dalam syarat kalimat efektif, yakni keparalelan bentuk. Jadi dalam kalimat efektif itu, jika bentuk pertamanya menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya harus menggunakan kata benda juga. Jika bentuk pertamanya menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya harus menggunakan kata kerja juga. Nah, jadi kira-kira yang mana nih jawabannya? Saya kasih waktu kalian 5 detik ya untuk jawab. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kenapa yang A? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi dalam kalimat efektif itu, seperti yang sudah saya bilang tadi, harus menghindari adanya kesinoniman di dalam satu kalimat. Nah, bisa kita lihat pada soal ini terdapat kata yang merupakan sinonim pada kata amat dan sangat. Kata amat dan sangat ini sinonim, artinya dia memiliki makna yang sama, sehingga penggunaan salah satunya aja itu sudah cukup. Makanya kalimat itu tidak efektif. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan kalimat-kalimat di bawah. 1. Makan bakso yang masih panas membuat lidah terasa panas. 2. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. 3. Pohon yang dibakar menyebabkan polusi udara. 4. Saya mengira ini lukisan Armando. 5. Gula memiliki rasa yang sangat manis. Kalimat yang memiliki makna ganda ditunjukkan oleh nomor. Nah, jadi seperti yang dibahas tadi, bahwa makna ganda ini termasuk pada salah satu syarat kalimat efektif, yakni kecermatan penalaran. Jadi di dalam satu kalimat itu tidak boleh memiliki makna lebih dari satu. Jadi kira-kira yang mana nih kalimat yang maknanya itu lebih dari satu? Coba kalian jawab ya soal ini dalam waktu 5 detik. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, coba kita lihat pada kalimat nomor 2.
Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Nah, saat kalian membaca kalimat tersebut, apa nih yang terlintas dalam pikiran kalian? Ini yang sering mondar-mandir di sekitar pasar itu apakah jenazahnya? Kalau jenazahnya yang mondar-mandir, seram dong. Nah, itu makanya ada makna yang kedua. Makna keduanya adalah sebelum meninggal, jenazah tersebut sering mondar-mandir di sekitar pasar. Jadi berarti di situ ada dua makna. Yang pertama, jenazahnya yang mondar-mandir. Yang kedua adalah sebelum meninggal. Nah, jadi jenazahnya itu sebelum dia meninggal, dia sering mondar-mandir. Nah, pada kalimat yang nomor 4, saya mengira ini lukisan Armando. Itu terdapat dua makna juga, teman-teman. Makna yang pertama adalah lukisan yang dibuat oleh Armando, atau makna yang kedua, lukisan yang bergambar Armando. Nah, jadi makanya di sini disebut dengan kalimat yang tidak efektif karena dia ini menimbulkan makna ganda atau maknanya itu ambigu. Jadi jawabannya yang C ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Kalimat yang bentuknya tidak paralel adalah, kita lihat pada jawaban pilihan jawabannya. A. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. B. Pemanis dari hidangan penutup itu adalah dengan menambahkan yogurt dan menaburkan bubuk matcha. C. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah merancang perencanaan pembelajaran, menyesuaikan silabus, dan menyiapkan bahan ajar. D. Semua peralatan yang dipakai dalam melakukan pengelolaan harus dibersihkan, disterilisasi, dan disimpan pada tempat khusus. Yang E. Tugas lembaga tersebut antara lain memeriksa kelengkapan dokumen, memproses pelanggaran terhadap dokumen, dan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan. Jadi yang mana nih jawabannya? Coba kalian jawab soal ini dalam waktu 5 detik ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang E. Ayo, siapa nih yang benar jawab soalnya? Kenapa yang E? Yuk kita bahas lagi. Jadi di dalam soal itu membahas tentang syarat kalimat efektif, yakni keparalelan bentuk. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam kalimat efektif itu harus memperhatikan keparalelan bentuk, yakni bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Jika bentuk pertamanya menggunakan kata benda, maka selanjutnya harus menggunakan kata benda. Jika bentuk pertamanya menggunakan kata kerja, maka kalimat berikutnya menggunakan kata kerja juga. Nah, jadi yang E ini coba kita perhatikan pada kata memeriksa, memproses, dan penyitaan. Kata mana nih yang gak sesuai dan gak sejajar sama kalimat sebelumnya? Ya, kata yang penyitaan ini ya guys. Jadi kata penyitaan ini tidak sejajar bentuknya. Bentuknya berbeda dari kalimat yang lain. Pada katanya yang pertama ini memeriksa menggunakan imbuhan me, dan yang kedua juga menggunakan me. Sedangkan bentuk yang terakhir menggunakan pe. Itu berarti kata yang digunakan itu tidak sejajar. Nah, makanya disebut dengan kalimat yang tidak efektif, yang bentuknya tidak paralel. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Berikut ini yang merupakan kalimat efektif adalah A. Acara tersebut dihadiri oleh semua para petinggi-petinggi. B. Berbagai kendala penelitian itu kami dibantu oleh masyarakat Dayak Ribun Kabupaten Sanggau. C. Yang menjadi sebab terjadinya banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. D. Untuk seluruh peserta ujian diharapkan datang tepat waktu. E. Tugas peneliti adalah menganalisis dan menyajikan hasil analisis data. Nah, jadi kira-kira yang mana nih jawabannya? Coba kalian jawab soal ini dalam waktu 5 detik. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kenapa yang E? Kenapa bukan A, B, C, dan D? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi pada pilihan A, dia mengandung kalimat yang tidak hemat.
Kata para itu sudah bermakna jamak, dan kata petinggi-petinggi itu juga sudah bermakna jamak. Nah, penggunaan kalimat yang berlebihan itu bisa membuat kalimat menjadi bertele-tele dan terlalu panjang. Nah, makanya jadi membuat maknanya itu tidak tersampaikan dengan baik. Kalau yang B, kenapa salah? Coba kita baca dulu. Berbagai kendala penelitian itu kami dibantu oleh masyarakat Dayak Ribun Kabupaten Sanggau. Salah karena dia terdapat subjek ganda. Jadi di dalam kalimat efektif itu subjeknya itu harus satu, tidak boleh dua. Coba kita baca. Ini subjeknya itu ada dua. Subjek pertama adalah berbagai kendala penelitian, dan subjek kedua adalah kami. Jadi subjeknya tidak jelas yang mana. Seharusnya kalimatnya itu diubah menjadi kami dibantu oleh masyarakat Dayak Ribun Kabupaten Sanggau dalam berbagai kendala penelitian. Nah, jadi kan di situ jelas nih subjeknya yaitu kami. Makanya kalimat pada pilihan B ini salah karena tidak efektif. Kalau yang C, kenapa salah? Karena di dalam kesepadanan struktur, predikat itu tidak boleh didahului dengan kata yang. Kata yang ini kan merupakan kata hubung antar kalimat. Dan kata hubung antar kalimat itu tidak boleh digunakan pada awal kalimat. Sedangkan pada pilihan yang C ini, kata hubung yang itu digunakan pada awal kalimat. Jadi sudah jelas ya, yang C ini salah. Selanjutnya yang D. Kenapa yang D ini salah? Kita lihat. Yang D ini ada pada kesepadanan struktur. Nah, di sini pada pilihan D dia menggunakan kata depan. Kata depannya adalah untuk. Sedangkan di dalam kalimat efektif, kata depan itu tidak boleh digunakan sebelum subjek karena subjeknya itu menjadi tidak jelas. Nah, di sini sebenarnya subjeknya adalah seluruh peserta ujian. Tapi karena ada kata depan untuk di sini, jadi fungsi subjeknya itu tidak jelas. Jadi sudah jelas ya, jawaban yang D itu salah. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Perhatikan paragraf berikut. Danu menasehati Rani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor, supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Danu untuk mengantarnya kemana-mana. Kini Danu telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Rani pergi ke kampusnya. Bulan depan Rani sudah mulai aktif kuliah. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Pertanyaannya adalah kalimat yang tidak padu pada paragraf di atas adalah, nah, saya kasih waktu 5 detik untuk kalian jawab. Oke, jadi jawabannya adalah kalimat yang nomor 5. Kenapa kalimat yang nomor 5 ini tidak padu? Yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya perlu kalian ketahui, kalimat tidak padu itu artinya adalah kalimat yang tidak memiliki korelasi di antara kalimat itu dengan kalimat sebelumnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Coba kita lihat. Kita analisis dulu ya satu-satu. Danu menasehati Rani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor, supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Danu untuk mengantarnya ke mana-mana. Nah, kalimat nomor 2 ini masih nyambung ya, masih ada korelasinya dengan kalimat yang pertama. Kalimat nomor 3, kini Danu telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Rani pergi ke kampusnya. Kalimat yang nomor 3 juga masih ada korelasinya, masih membahas tentang mengantar Rani pergi ke kampus. Nah, masih ada korelasinya ya nomor 3 ini. Nomor 4, bulan depan Rani sudah mulai aktif kuliah. Nah, yang nomor 4 ini juga masih ada nih, masih nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya, karena di sini membahas tentang bulan depan Rani itu sudah mulai aktif kuliah. Nah, sedangkan gimana caranya untuk mengantar Rani ke kampusnya, sedangkan Danu ini sudah tidak bisa karena sibuk bekerja. Intinya masih ada hubungannya lah ya. Dan kita lihat di kalimat yang nomor 5, ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Nah, tiba-tiba membicarakan tentang beasiswa, padahal kalimat sebelumnya itu tidak ada kalimat yang mengarahkan kepada beasiswa. Makanya di sini nomor 5 ini kalimatnya tidak padu karena dia tidak memiliki korelasi dengan kalimat-kalimat sebelumnya.
Jadi itu dia pembahasan soal tentang kalimat efektif. Coba kalian komentar soal apa lagi nih yang perlu kita bahas selanjutnya. Jangan lupa join di grup Telegram kita karena di sana kita akan rutin bahas soal tentang CPNS yang terbaru. Like video ini kalau kalian suka, share video ini kalau bermanfaat, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.